Pemirsa, untuk membahas terkait rencana kenaikan ongkos naik haji, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Ketua Harian YLKI Tulus Abadi dan calon jemaah haji asal Medan, Jumadi. Selamat malam Pak Jumadi dan selamat malam Mas Tulus. Selamat malam Mbak Fitri. Ya, saya ke Pak Jumadi terlebih dahulu. Pak Jumadi sudah mendengar, sudah mengetahui terkait usulan kenaikan ongkos haji 2023 yang diusulkan naik hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Udah Bu, saya sudah mendapat informasi juga dari berita, tentu juga dari televisi juga ini kan. Artinya bahwa untuk berangkat haji tahun 2023 nanti bebankan kepada jamaah itu 69,2% ya. Gitu sih. Oke. Yang kita Baik, dengar Pak. selama ini ya. Pak Jumadi, sebagai calon jemaah, Anda memaklumi kenaikan ini atau keberatan, Pak? Ya kalau kami sebagai jamaah pasti keberatan tuh. Karena tentu juga yang pertama persiapan yang sudah siapkan sejauh hari mungkin tidak akan berpikir seperti itu. Karena kalau kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya kan juga relatif cukup jauh tuh, signifikan dengan peningkatan berdua kali lipat ya. Yang terakhir tahun 2022 kemarin itu kan masih 39. Sehingga menambah dari biaya yang sudah kita tabungkan di bank hanya 25 itu kan tidak terlalu besar gitu kan. Jadi dengan sekarang muncul informasi bahwa akan diusulkan 69,2 juta itu tentu juga sangat memberatkan bagi kami. Dengan nilai itu juga cukup besar kan begitu. Dan dari awal kalau kita melihat dari tentu perjalanan haji tahun 2017, 18 sampaikan juga Pak Menteri Bagian Keagamaan ya, tentu ini kan tidak terlalu signifikan kenaikan-kenaikan dalam satu tahunnya begitu. Tapi kenapa ini sekarang dari 39 menjadi 69,2? Ini saya pikir saya juga sangat keberatan sekali. Tentu kami sebagai calon jamaah haji tentu juga menolak ini harus dikaji ulang gitu supaya kami juga bisa menunaikan ibadah haji tidak terlalu berat karena melihat kondisi masyarakat juga yang mungkin juga berbeda ya, masyarakat kita khususnya kami sebagai kami memang sebagai pedagang, cuman kan juga banyak juga yang dari petani, para nelayan, yang mungkin juga kondisi ekonominya itu niat haji itu dengan niat yang sudah niatkan dengan cara-cara yang mereka siapkan itu tentu juga berbeda kan, sampai menjual tanah ada juga karena pengennya menangkap haji itu, ya saya pikir begitu. Oke. Baik, kita ke Mas Tulus. Mas Tulus, apabila kita lihat respon dari Pak Jumadi, ini artinya calon jemaah haji merasa keberatan dengan usulan kenaikan yang cukup besar ataupun cukup signifikan ini. Sementara Kemendak mengatakan alasan kenaikan biaya haji ini bertujuan agar nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH tidak habis untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan. Tanggapannya Mas Tulus? Ya, saya kira memang apa yang disampaikan Pak Jumadi ini merepresentasi apa yang dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat calon jemaah haji ya, karena kenaikannya sangat dramatis dan dari sisi ability to pay itu menjadi hal yang sangat tidak terjangkau oleh calon jemaah yang saya kira tidak semuanya berkantong tebal ya, karena kenaikannya luar biasa besar. Oleh karena itu memang harus dicarikan jalan keluar yang betul-betul win-win solution dan wisdom agar masyarakat yang sudah antri puluhan tahun dan menyimpan uangnya selama puluhan tahun pula tidak terkecewakan dengan kebijakan ini. Yang pertama itu. Yang kedua, saya tadi juga menangkap satu dialog di TV sore tadi bahwa saya menduga juga dipicu oleh tingginya kurs yang dipatok oleh Kementerian Agama, di mana kurs rupiah yang dipatok adalah Rp15.300 per dolar. Nah, menurut saya ini sangat tinggi dan itulah yang kemudian menjadikan angka ongkos naik hajinya menjadi sangat tinggi pula. Nah, oleh karena itu mungkin Kementerian Agama bisa merevisi terhadap kurs yang dipatok tadi bisa di bawah 15.000 gitu, sehingga bisa menurunkan ongkos naik hajinya. Kira-kira begitu. Selain ini juga dipicu oleh faktor-faktor ekstern ya. Mas Tulus, Medak juga menyebutkan bahwa pembebanan BPIH ini harus mengedepankan prinsip keadilan. Apa kemudian usulan kenaikan hingga 2 kali lipat ini bisa dikatakan prinsip keadilan? Ya, keadilan itu kan kalau dimaknai Kemenak adalah keadilan dan keberlanjutan. Artinya harus memiliki calon jamaah yang akan datang gitu. Ini kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi
kita mendorong agar pemerintah, DPR, dan juga Badan Pengelola Haji, pengawas haji itu bisa mencari jalan keluar yang sifatnya internal, artinya pengaruh-pengaruh dari faktor Indonesia dan juga pengaruh-pengaruh dari Arab itu sendiri. Artinya pemerintah menurut saya juga jangan tinggal diam dan juga pemerintah negara lain karena saya menduga ini juga karena faktor di mana pengelolaan haji di Arab Saudi yang tadinya dikelola oleh pemerintah saat ini diswastanisasi. Nah, ketika diswastanisasi, ini bisa memicu satu tendensi profit oriented di dalam mengelola haji di tanah suci, sehingga ini menjadi tidak etis ketika ibadah wajib, tapi dikomersialisasi oleh sektor swasta di Arab Saudi. Ini saya kira harus ada renegosiasi ya, agar jamaah haji kita bisa berangkat dengan tarif yang terjangkau dan dengan pelayanan yang standar. Oke, baik kita kembali ke Pak Jumadi. Pak Jumadi sendiri sudah mendaftar haji dari kapan, Pak? Saya sudah mendaftar sejak tahun 2014, Bu. Ya. Akan rencana berangkat haji kapan, Pak? Ya, kalau jadwal kemarin sih 2024 itu sudah jadwal pemberangkatan ya. Tapi karena memang ada penundaan kemarin waktu COVID itu ada 2 kali tidak berangkat, ya mungkin nanti kita menunggu informasi kembali. Akan kami cek juga nanti di Kementerian Agama jadwal kami kapan bisa berangkat. Oke, ini kan kenaikan ongkos haji masih dalam tahap usulan, masih belum finalisasi. Tapi jika kemudian ada kenaikan ongkos naik haji, apa yang Anda harapkan, jaminan apa yang Anda harapkan dari pemerintah ataupun Kementerian Agama apabila memang ada kenaikan ongkos haji? Ya, tentu sebenarnya kalau masalah jaminan ini kan relatif juga. Bagian tugas pelaksanaan haji sudah memberikan jaminan kepada kita, tentu kan juga dari artinya dari pelayanan itu sudah pasti, itu bagian hak kita sebagai jamaah haji kan. Kalau mungkin terkait dengan masalah yang lain-lain kan juga ada asuransi kan begitu kan. Tapi sebenarnya yang bagi kami besar nilainya itu nanti yang tentu juga akan berdampak, tentu juga tidak semua orang kan bisa melunasi dari uang yang sudah didaftarkan itu. Maka sampaikan Pak Tulus tadi, orang sudah mendaftar mengantri sampai 10 tahun, bahkan 15 tahun nanti hampir kan kalau ketunda lagi gitu kan. Jadi sudah begitu lama kita sudah mendaftarkan dengan uang 2 juta juga itu cukup berat sebenarnya, tapi dengan menambah untuk berangkat lagi dibebankannya begitu besar, tapi juga menjadi beban sendiri bagi kami. Ya memang ya kita juga berharap dengan pemerintah tentu betul-betul diberikan jaminan bagaimana juga masyarakat yang sudah punya niat untuk menunaikan ibadah haji, wajib bagi kami sebagai umat Islam tentu kan ini harus direspon juga, artinya pemerintah harus bisa memfasilitasi bagaimana umat Islam Indonesia itu bisa menunaikan ibadah haji dengan biaya yang murah. Karena kita juga dapat informasi, artinya kita juga agak merasa pesimis ini suatu ketika dengan begitu kenaikan yang sangat signifikan. Informasi ini juga masa air haji di Arab Saudi sudah mengurangi nilai 30% pengurangan. Kalau dulu itu $5, sekarang jadi $4. Kalau kita hitung-hitung coret-coret tadi, dihitung dengan kurs itu sudah ada nilai rupiahnya berkurang jadi 2 juta kan begitu kan. Dari living cost-nya juga akan dikurangi 500 lagi, yang dulu 1.500 rial sekarang tinggal 1.000. Itu berarti sudah berapa juta juga nilainya. Kalau kita hitung kembali review dari jumlah yang dinaikkan itu, justru kita mendapatkan pengurangan dari living cost maupun juga informasi pelaksanaan di masa di Arab Saudi. Itu saya pikir juga jadi pertanyaan besar, kenapa bisa seperti itu kan. Kami ini kan masyarakat awam nggak ngerti tentang secara teknis, tapi kita hanya artinya melihat kondisi perjalanan itu kayaknya juga perlu ditata kembali secara serius, bagaimana juga pemerintah punya peran yang bisa melayani, jangan sampai ya kami yang rakyat kecil ini terhambat untuk bisa melakukan ibadah karena gara-gara biaya yang besar. Baik Pak Jumadi. Oke, baik Pak Jumadi, dari Bapak ataupun mungkin ada rekan-rekan calon jemaah haji lainnya yang kemudian merasa ragu untuk melanjutkan niat untuk menunaikan ibadah haji jika terjadi kenaikan yang signifikan seperti ini. Apakah ada kemudian yang merasa tidak percaya diri untuk bisa melunasi seperti itu? Ya, kami sudah dapat informasi juga dari kawan-kawan yang berangkat tahun hiji pun mereka juga sebagian kewalahan juga gitu untuk mempersiapkan itu, karena kemarin kan mereka mengasumsi 2022 gitu kan. Artinya kan
kalau dari perbedaan kan tidak terlalu jauh waktu 22 dengan 23 dengan 39 yang kita sudah 25 untuk tinggal kurang berapa kan begitu kan. Tiba-tiba melonjak hampir 20 juta lagi. Ini kan bukan hal yang mudah bagi kami sebagai rakyat biasa untuk mencari dana 20 juta tambahan untuk bisa berangkat haji itu juga sudah apa namanya? Ya tentu kerja keras Bu. Kalau bagi kami ya artinya ya masyarakat Indonesia ini kan kita juga ya bisa melihatlah bagaimana kondisi orang-orang melakukan ibadah haji itu kan dengan niat yang dilaksanakan itu kan karena kemauan, karena rukun yang harus dilaksanakan saja, bukan karena kita berlebih uang kan begitu. Tentu ya secara kalau reguler kami ya mungkin haji apa namanya yang plus ya, yang berbiaya besar itu mereka juga sanggup untuk menunaikan itu, saya pikir itu juga perlu dipertimbangkan gitu kan. Biasa ada pilihan, kalau memang yang berani yang plus yang mahal silahkan, kami yang rakyat kecil ini juga harus mendapat perlindungan supaya bisa melakukan ibadah haji. Baik Pak Jumadi. Baik, kita kembali ke Mas Tulus. Mas Tulus, apabila kita lihat dari keberatan Pak Jumadi dan kemudian ada juga tadi rekan ataupun calon jemaah-jemaah lain yang merasa kewalahan untuk bisa menutupi ataupun melunasi apabila ada kenaikan ongkos naik haji sampai puluhan juta. Ini win-win solution seperti apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah agar kemudian ini tidak memberatkan calon jemaah haji, tapi kemudian juga bisa menyelamatkan likuiditas dari nilai dana manfaat itu? Ya, mungkin satu hal yang juga harus ditunjukkan kepada publik adalah apakah ongkos naik haji ini dan juga pengelolaan dana haji ini sudah audited secara independen. Nah, oleh karena itu saya kira Kementerian Agama harus menunjukkan pada publik, pada kita semua bahwa pengelolaan itu sudah diaudit sehingga memang itulah simulasi-simulasi yang memang secara realistis bisa dieksekusi oleh pemerintah. Tetapi sekali lagi kita memang sangat berharap agar reformulasi bisa dilakukan oleh pemerintah sehingga ongkos naik haji bisa tetap terjangkau oleh masyarakat yang akan berangkat saat ini maupun yang akan datang begitu. Nah, reformasi itu saya kira tadi satu hal yang menurut saya juga harus dilihat adalah kurs rupiah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama menurut saya terlalu tinggi ya, karena dipatok Rp15.300 per 1 US dollar. Oke.